Halo Sobat Seni, kembali lagi di kanal Imelda Stefani atau Fani. Ada berbagai macam merek cat air, dari yang murah sampai yang termahal seperti Winston Newton ini. Eh, Perbedaannya hanya pada soal kualitas warna dan juga waktu. Jadi kalau yang murah otomatis warnanya gampang pudar dan berubah warna, sementara yang mahal itu lebih lama. Ada berbagai macam jenis kuas yang dipakai untuk medium, baik watercolor atau cat air sampai cat minyak, gouache dan akrilik. Bedanya adalah tergantung dari jenis kuasnya. Ada yang sintetis, ada juga yang alami, artinya dari bulu hewan ya. Seperti ini misalnya ini round, artinya di atasnya membentuk bulat, sementara kalau ini pointy karena atasnya runcing. Terus ada juga yang filbert, cuman saya nggak ada di sini. Filbert itu dia bentuknya lengkung di atasnya tapi flat. Jadi jenisnya seperti kuas flat tapi atasnya lengkung. Sementara yang paling gampang dicari flat sama pointy ya. Tapi pointy juga ada yang seperti ini, runcing sekali, biasanya untuk membuat mata, alis dan lain sebagainya, atau outline. Ini sangat berguna, dan biasanya di cover sama plastik supaya ujung bulunya itu tetap runcing. Terus ada juga jenis tadi filbert sudah, flat sudah, dan ini angle. Angle ini bentuknya seperti flat, cuman dia miring ya. Jadi kalau dan terakhir ini adalah fan. Jenis fan ini cukup unik karena untuk kelopak bunga ataupun lekuk-lekuk pada buah atau tubuh manusia ketika kita mewarnai. Nah, kalau kita lihat, perhatikan ini jenis-jenisnya, otomatis daya serap airnya pun berbeda-beda. Oke, yang harus kita perhatikan ketika menggunakan medium cat air adalah bagaimana kita mengontrol air supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, dan gradasi. Bagaimana membuat gradasi? Jadi kita benar-benar harus bisa mengontrol tangan kita, emosi kita, dan juga air. Kita juga bisa menemukan cat seperti ini, kuas seperti ini, dimana di dalamnya sudah ada air. Kita tinggal taruh air di dalamnya, lalu kita bisa tekan dan keluar lewat kuasnya. Itu berguna banget, mempermudah sekali, terutama ketika kita membuat sesuatu yang transparan atau sesuatu yang membutuhkan gradasi. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tahu kuantitas dan kualitas warna yang kita pengen. Oke, ada teknik macam-macam di watercolor atau cat air ini, mulai dari dry brush, artinya brushnya itu memang kering, oke, atau sedikit air aja, lalu dikenain cat air. Biasanya tuh ada cat air yang bukan kering, soalnya ada yang udah setengah basah gitu. Nah itu kayak di Winston Newton itu sedikit kering, sedikit basah. Nah, itu bisa digunakan teknik dry brush ini. Otomatis dia lebih thick atau lebih tebal. Sementara wet on wet itu berarti sebelumnya udah dikasih air kertasnya. Oh ya, kertasnya harus yang watercolor paper ya.
Jangan yang biasa atau drawing book biasa atau buku gambar biasa, itu gampang hancur kalau kena air soalnya. Jadi harus kertas khusus untuk watercolor atau cat air. Nah, itu biasanya dilapisin air dulu, baru menggunakan cat yang sudah diairi juga. Nah, itu teknik wet on wet. Terus lifting berarti diangkat-angkat gitu ya, pakai salt atau garam, itu efeknya otomatis kayak ada tekstur ya, tekstur bulat-bulat begitu. Kalian bisa coba, tapi butuh kecepatan juga. Jadi ketika kalian warnai dengan cat air, terus langsung kalian taburin garam, baru bisa kelihatan efeknya. Kalau udah kering ya rada-rada sulit ya. Plastik wrap itu dari plastik, kalian juga bisa gunakan itu. Efeknya akan ada gradasi dan tekstur. Terus menggunakan alkohol itu akan mempermudah untuk mengering, karena sistem layering kalau dicat air atau sistem menimpa itu biasanya harus tunggu kering dulu baru dilapisin lagi dengan cat air. Itu biasanya untuk efek kedalaman. Nah, kalau menggunakan alkohol otomatis ya lebih cepat keringnya. Terus spray and paint. Oh ya, alkohol ini juga bisa di spray ya. Itu juga bisa bikin efek juga. Terus spray and paint itu artinya di spray, disemprot, baru dicat. Okay. Sementara paint and spray berarti dicat dulu, habis itu di spray. Kalian perhatikan nanti efeknya seperti apa. Oke. Okay. Sama walking fluid, otomatis kalau pakai kertas cat air itu ya begitu ditaruh air dia akan sedikit sulit meresap ya. Jadi kita bisa mainkan. Nah, itu yang disebut teknik walking fluid. Oke. Oke, setelah teori sebelumnya kita sudah tahu, sekarang saatnya penugasan. Nah, saya selalu mengajak murid-murid saya untuk mengetahui bagaimana sih efek dari layering dulu. Nah, ini adalah teknik layering, di mana kita membuat banyak sekali layer dengan kuantitas air yang berbeda-beda dan juga kuantitas cat air yang berbeda-beda. Jadi ada yang tipis sekali, dan kalau kita perhatikan ketika ditumpuk yang tipis sama yang tipis itu membuat warna yang lebih gelap. Oke. Jadi sistem layering ini akan kita gunakan ketika kita menggambar misalnya pemandangan, manusia, dan lain sebagainya, supaya ada efek gradasi dan 3 dimensi itu. Oke, kita coba seperti ini dulu, tapi jangan lupa harus sabar ketika menggunakan cat air. Selain kalian harus cepat, tapi juga kalian harus sabar. Artinya tunggu kering dulu kalau mau di layer. Oke. Terus yang kedua, kalau kalian perhatikan pinggirannya itu ada yang efeknya lebih seperti outline. Nah, itu bisa kita gunakan misalnya dengan menggunakan air itu di tengahnya. Oke. Kita pakaiin air di tengahnya, terus dia akan melebar ke pinggirannya. Oke, tapi tentu saja harus harus sabar dan harus dicoba terus. Setelah kalian berhasil membuat yang tadi, nah ini saatnya kalian encourage yourself, menantang diri kalian bagaimana membuat
sesuatu dengan cat air. Nah, cat air ini kalau kalian perhatikan yang gambar bunga dengan botol gelas transparan itu, bedanya di mana? Kalau kalian perhatikan itu gambar itu sebenarnya menggunakan kira-kira 3 warna, yaitu abu-abu, ada hijau dan juga ungu. Nah, dan di kelopak bunganya itu ada sedikit ke hijau-hijauan. Oke, dan sistem layering lagi-lagi kita perlukan. Saya nggak punya abu-abu, nggak apa-apa, bisa coba dengan warna yang lain. Oke, warna hitam juga nggak apa-apa, tapi otomatis airnya harus jauh lebih banyak daripada menggunakan yang abu-abu. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu tekniknya adalah layering, pasti layering. Tapi kalau kita perhatikan latar belakangnya lebih halus dan lebih soft atau lembut dibandingkan yang di depannya si bunga ini. Oke, yang bunganya ini lebih pekat dan otomatis kita harus menunggu yang di belakang itu, latar belakang itu supaya kering lebih dahulu, baru kalian bisa ditimpa dengan cat yang lebih thick atau tebal. Kesulitan dalam cat air, jadikan itu sebagai tantangan buat kalian. Bagaimana mengontrol tangan kita, bagaimana mengontrol tekanan dari tangan kita lewat kuas, dan juga bagaimana bisa bergerak cepat tapi juga sabar, terutama ketika kalian harus menunggu bagian bawahnya kering. Nah, disitulah tantangan buat para seniman ketika melatih kesabaran tapi juga kecepatan dan ketepatan. Karena kalau kita pakai cat air dengan kualitas air, otomatis kadang-kadang jatuh di tempat yang salah, misalnya di bidang gambar. Saya nggak mau warnain di situ, tapi jatuhnya di situ, gitu, menetes di situ. Nah, cat air ini tantangannya adalah tidak bisa diperbaiki. Kalau udah salah, ya udah, mau nggak mau ditimpa dengan warna yang lebih thick atau gelap. Itu aja tips dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen. Kalau ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Jangan lupa juga ikuti kanal YouTube saya. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kalian yang suka seni. Bye.